Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Altifah NIM 200160096 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Saya merupakan salah satu mahasiswa asistensi mengajar di SMP Negeri 7 Kota Pariaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan pelaksanaan asistensi mengajar di SMP Negeri 7 Pariaman. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang dari program asistensi mengajar. Asistensi mengajar merupakan salah satu program dari Universitas Negeri Padang dalam rangka menyiapkan kemampuan mahasiswa dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang salah satunya yaitu kegiatan akademik atau yang biasa disebut dengan kajian dan praktik lapangan. Asistensi mengajar tidak hanya terfokus pada pengembangan dan menempa ilmu yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan, tetapi juga terdapat kegiatan non-akademik, administrasi, dan publikasi. Kegiatan asistensi mengajar dapat menambah pengalaman mahasiswa, khususnya di Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang, dan memberikan wawasan mendalam terkait dunia kerja sebelum lulus dari bangku perkuliahan kelak. Mitra yang digunakan dalam program asistensi mengajar Universitas Negeri Padang, salah satunya adalah SMP Negeri 7 Pariaman. SMP Negeri 7 berada di tengah kota Pariaman, namun dalam proses perkembangan pembelajarannya masih terdapat beberapa permasalahan yang belum bisa teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut yang pertama, selain mengajar, tenaga pengajar di sini juga dituntut untuk melakukan beberapa hal yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sekolah, melaksanakan pekerjaan meskipun terdapat tugas untuk mengajar di sebuah kelas yang diampunya. Sehingga kehadiran mahasiswa di sini mempermudah dan membantu para tenaga pengajar di dalam melakukan tugasnya. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang diberikan pada saat kegiatan pembelajaran kurang memadai dan tidak menarik bagi siswa. Dengan beberapa permasalahan yang sudah tertera, diharapkan dengan adanya mahasiswa asistensi mengajar sebagai pelaksana dalam proyek keluaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan dapat membantu berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah, baik yang bersifat akademik, non-akademik, administrasi, maupun publikasi demi meningkatkan kualitas dari SMP Negeri 7 Pariaman. Tujuan dari asistensi mengajar di satuan pendidikan yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat di bidang pendidikan untuk turut serta mengaplikasikan ilmunya di sekolah. Yang kedua, membantu pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Yang ketiga, membantu mengisi kekurangan guru di daerah yang membutuhkan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan bagi masyarakat memperoleh kemajuan melalui kehadiran mahasiswa untuk mengajar, mendidik, dan menginspirasi. Manfaat asistensi mengajar bagi Universitas Negeri Padang. Yang pertama, memperluas jejaring kerja antara universitas dengan sekolah sehingga dapat meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antar program akademik dengan pengetahuan dan keterampilan lulusan. Yang kedua, memperoleh masukan untuk penyempurnaan kurikulum program studi kependidikan dan pendidikan profesi guru. Yang ketiga, memperoleh umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi akademik mahasiswa. Yang keempat, menambah akses terhadap stakeholders kampus, sehingga mempermudah lulusan memperoleh pekerjaan. Bagi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang pertama, memahami dinamika dan perkembangan di satuan pendidikan yang dapat diimplementasikan melalui kurikulum dan perkuliahan. Yang kedua, menciptakan kemitraan antara prodi asal dan sekolah yang ditujukan oleh komitmen bersama
untuk mengembangkan program-program tindak lanjut dalam peningkatan kualitas pembelajaran dalam berbagai bentuk dan berkelanjutan. Yang ketiga, memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan konsep dan pembaruan pendidikan yang diperlukan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, menjadi sarana pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing untuk melihat realitas pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Bagi mahasiswa asistensi mengajar, yang pertama, memberikan kesempatan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua, memperoleh tambahan informasi terkini dan pengetahuan atau pengalaman tentang sekolah dan dinamika pendidikan secara langsung di sekolah. Yang ketiga, memperoleh pengalaman tentang cara mengelola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mahasiswa bagi pendidikan, terutama di daerah 3T. Bagi SMP Negeri 7 Pariaman, memperoleh informasi pengetahuan dan keterampilan terbaru dari mahasiswa dan dosen pembimbing. Yang kedua, menunjang kemajuan satuan pendidikan setiap daerah oleh mahasiswa yang memiliki idealisme dan passion untuk mengajar atau mendidik. Yang ketiga, memperoleh input, ide, dan masukan mahasiswa yang dapat berperan dalam pengembangan satuan pendidikan. Yang keempat, membuka kesempatan memperoleh input, ide, dan masukan mahasiswa yang dapat berperan dalam pengembangan satuan pendidikan. Yang kelima, mendapatkan mitra kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di satuan pendidikan. Yang terakhir, membuka akses dan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di wilayah mitra. Bab 2, Profil SMP Negeri 7 Pariaman. Gambaran umum SMP Negeri 7 Pariaman. SMP Negeri 7 Pariaman berlokasi di Jalan Siti Manggopo, Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Berdiri sejak tanggal 10 November 1965. SMP Negeri 7 Pariaman berakreditasi A dan sudah menerapkan sistem full day. Berikut saya tampilkan struktur organisasi SMP Negeri 7 Pariaman. Berikut visi dan misi SMP Negeri 7 Pariaman. Yang pertama, mengajar. Kegiatan pembelajaran diawali dengan menyusun rencana pembelajaran. Penyusunan rencana pembelajaran ini didiskusikan oleh setiap guru pamong dan mahasiswa bimbingannya untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran dilakukan mahasiswa di sekolah bersifat formal, direncanakan dan dilakukan dengan bimbingan guru pamong. Pelaksanaan pembelajaran telah menyesuaikan dengan perencanaan di sekolah menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh mahasiswa asistensi mengajar di SMP Negeri 7 Pariaman meliputi kegiatan pramuka dan OSIS. Pada kegiatan tersebut, mahasiswa asistensi mengajar bertugas sebagai pendamping dan pembimbing peserta didik pada kegiatan persami, perkemahan Sabtu Minggu yang diselenggarakan oleh pramuka dan OSIS SMP Negeri 7 Pariaman di Nagari Sikucur, Kecamatan 5, Koto, Kampung Dalam, pada tanggal 24 September sampai dengan 25 September 2022. Yang keempat, mengelola piket sekolah. Mahasiswa asistensi mengajar juga terlibat dalam mengelola piket di sekolah. Tugasnya meliputi merekap nama peserta didik yang tidak hadir, merekap nama guru yang tidak hadir, memberikan surat izin keluar dan masuk. Bab 3, pelaksanaan asistensi mengajar. Yang pertama, kegiatan administrasi sekolah. Pada kegiatan administrasi sekolah, mahasiswa asistensi mengajar diberikan tugas oleh kepala sekolah berupa mengelola rata-rata kenaikan pangkat guru yang berada di SMP Negeri 7 Pariaman.
dan merekap data siswa dan guru yang mendampingi siswa saat melaksanakan kegiatan persami yang diselenggarakan oleh Pramuka dan OSIS SMP Negeri 7 Pariaman di Nagari Sikucur, Kecamatan Limakoto, Kampung Dalam pada tanggal 24 September sampai dengan 25 September 2022. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh mahasiswa asistensi mengajar di SMP Negeri 7 Pariaman meliputi kegiatan pramuka dan OSIS. Pada kegiatan tersebut, mahasiswa asistensi mengajar bertugas sebagai pendamping dan pembimbing peserta didik pada kegiatan persami, perkemahan Sabtu Minggu yang diselenggarakan oleh pramuka dan OSIS SMP Negeri 7 Pariaman di Nagari Sikucur, Kecamatan Limakoto, Kampung Dalam, pada tanggal 24 September sampai dengan 25 September 2022. Yang ketiga, panitia ujian penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020. Dalam melaksanakan ujian penilaian akhir semester, mahasiswa asistensi mengajar berperan sebagai panitia. Tugasnya meliputi menyusun nomor dan ruang ujian, menempelkan nomor ujian di ruang ujian, mengelola lembar jawaban ujian peserta didik, mendata absensi pengawas yang datang, mendata absensi peserta didik yang tidak mengikuti ujian, membagikan soal ujian ke setiap ruang ujian, dan memberikan ujian susulan ke peserta didik. Yang keempat, mengelola perpustakaan. Dalam mengelola perpustakaan sekolah, mahasiswa asistensi mengajar bertugas menyampul buku-buku yang baru masuk ke dalam perpustakaan, menyusun buku-buku ke dalam rak, dan memilih buku yang masih atau tidak layak untuk dipakai. Yang kelima, pengawas ujian penilaian tengah semester. Mahasiswa asistensi mengajar juga terlibat dalam ujian penilaian tengah semester yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022. Yang bertugas sebagai pengawas ujian. Mengelola piket sekolah. Mahasiswa asistensi mengajar juga terlibat dalam mengelola piket di sekolah. Tugasnya meliputi merekap nama peserta didik yang tidak hadir, merekap nama guru yang tidak hadir, memberikan surat izin masuk, dan memberikan surat izin untuk keluar. Yang kedua, perancangan perangkat pembelajaran. Proses perancangan perangkat pembelajaran diawali dengan menganalisis minggu efektif melalui kalender akademik. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan program tahunan dan program semester. Setelah melakukan diskusi dengan guru pamong, dilanjutkan dengan penyusunan RPP, pembuatan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, membuat soal PTS, dan membuat soal PAS, beserta kisi-kisi dan kunci jawaban. Latihan mengajar terbimbing. Pada latihan mengajar terbimbing, mahasiswa asistensi mengajar didampingi oleh guru pamong. Latihan mengajar terbimbing ini dilaksanakan di kelas 84 SMP Negeri 7 Pariaman. Materi yang diajarkan yaitu tentang teks puisi. Kegiatan pembuka diawali dengan guru mengucapkan salam, dilanjutkan dengan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan mengkondisikan suasana belajar. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan inti, sebelum masuk ke materi pembelajaran, guru mengulang pembelajaran sebelumnya. Setelah itu, masuk ke pembelajaran inti yaitu tentang unsur-unsur pembentuk teks puisi. Pada kegiatan penutup, guru menyimpulkan hasil pembelajaran, bertanya tentang hal yang belum dipahami, dan menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya. Dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Yang keempat, latihan mengajar mandiri. Pada latihan mengajar mandiri, mahasiswa asistensi mengajar tidak didampingi oleh guru pamong. Mahasiswa asistensi mengajar harus bisa mengelola kelas secara mandiri. Latihan mengajar mandiri ini dilaksanakan di kelas 84 dengan materi pembelajaran tentang teks eksplanasi. Kegiatan pembuka diawali dengan guru mengucapkan salam, dilanjutkan dengan berdoa sebelum memulai pembelajaran.
Guru mengecek kehadiran peserta didik dan mengkondisikan suasana belajar. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan inti, sebelum masuk ke materi pembelajaran, guru mengulang pembelajaran sebelumnya. Kemudian masuk ke pembelajaran inti yaitu tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Pada kegiatan penutup, guru menyimpulkan hasil pembelajaran, bertanya tentang hal yang belum dipahami, dan menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya, dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Memproduksi video dokumentasi kinerja 1-6. Pengambilan video dokumentasi dilakukan di SMP Negeri 7 Pariaman dengan melibatkan beberapa pihak seperti kepala sekolah, guru pamong, dan siswa-siswi SMP Negeri 7 Pariaman. Penyusunan laporan asistensi mengajar. Laporan asistensi mengajar disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri 7 Pariaman, baik itu kegiatan akademik maupun non-akademik. Program ini berlangsung kurang lebih 4 bulan, dari 15 Agustus 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. Bab 4. Rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi kepada SMP Negeri 7 Pariaman. Yang kedua, rekomendasi Prodi atau UNP. Yang ketiga, rekomendasi kepada mahasiswa. Bab 5. Simpulan dan saran. Simpulan, program asistensi mengajar dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 di SMP Negeri 7 Pariaman. Saran, untuk Prodi atau UNP, untuk SMP Negeri 7 Pariaman, dan untuk mahasiswa asistensi mengajar. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.